Halo Sobat Ngoming, wih gila, tidak rugi begadang. Wih, bayangkan bangun jam 4 pagi nonton Inter menang. Wih, yang pokoknya yang penting sudah menang, yang lain nggak masalah. Ini pertandingan tadi mirip ketika Inter lawan Udinese. Jadi babak pertama mentok, tapi satu yang aku suka, walaupun musuhnya tampil bertahan, kita nggak kepancing untuk nyerang all out gitu loh. Organisasi pertahanan kita tuh udah bagus, jadi sudah ada keseimbangan. Kita tetap nyerang, tapi kita tetap siap menghadapi serangan balik. Terbukti serangan Sheriff tidak ada yang berbahaya. Ini Milan Skriniar pun berbicara, kami menemukan keseimbangan yang tepat. Ini akan membantu kami dalam menghadapi derby lawan AC Milan. Bener banget, kalau dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya, apalagi di awal-awal musim, itu kelihatannya Inter cuma taunya nyerang aja, nggak tahu caranya bertahan. Padahal kita punya 3 back terbaik di Serie A, Bastoni, De Vrij, dan Skriniar, tapi kebobolan melulu. Kemarin itu, wah mantap. Cuma jangan senang dulu, hati-hati dulu, karena musuh kita itu kan sekelas Sheriff. Walaupun Sheriff tampil mengejutkan dengan menang lawan Real Madrid, menang lawan Shakhtar, tapi tetap kelasnya tentu beda dengan AC Milan. Nanti lawan AC Milan baru ujian yang sesungguhnya untuk pertahanan Inter. Tapi kalau dilihat dari kemarin itu memang udah kelihatan organisasi pertahanan kita itu rapi. Ketika misalnya Skriniar overlap maju ke depan, ada pemain lain yang ini cepat mengisi ruang yang ditinggalkan itu. Jadi walaupun dia kehilangan bola, tidak banyak ruang bagi Sheriff untuk mencari celah serangan balik, karena posisi yang ditinggalkan itu sudah ada yang mengisi gitu loh. Nah, kemudian untuk komentar pemain, waduh, Vidal, wih, ketika aku lihat line up-nya Brozo, Vidal, Barella, wih, pasti bagus lapangan tengah. Bener, Vidal mainnya bagus sekali, bahkan dia assist ke ininya Brozo, mainnya benar-benar ngotot, tackle-nya bagus-bagus. Barella, wah Barella sudah standar lah, permainannya bagus. Cuma satu yang agak disayangkan, kok belakangan ini shooting Barella itu acak adut ya. Kesana kemari nggak jelas, kayak mau metik kelapa gitu. Tapi determinasi, daya jelajah, umpan-umpannya tetap top notch. Itu kan kemarin hampir gol si Lautaro Martinez. Crossingnya Barella tuh benar-benar pisang banget, sayang sundulannya masih melebar. Lautaro mainnya bagus, cuma ya kurang beruntung aja sih aku bilang. Ada satu sundulannya melebar, kemudian kena tiang tembakannya. Pergerakan dia juga bagus. Umpan satu sentuhannya ke Dzeko juga bagus sekali, sayang tidak masuk. Justru aku kemarin lihat Dzeko yang agak kurang. Enggak sih jelek-jelek banget, cuma tidak sebagus biasanya. Ada beberapa momen dimana dia agak kelamaan mikir gitu loh. Jadi terlambat setengah langkah. Ketika pun dia bisa nendang, akurasinya jelek sekali. Kenapa ini Dzeko ini tampil mentereng di awal musim, sekarang kok agak-agak. Kemudian wingback kita dua-duanya tampil jelek. Darmian tidak tidak sih banyak melakukan kesalahan, karena kebetulan Sheriff juga tidak bermain menyerang, tapi kontribusinya sedikit sekali ke serangan. Di Marco masih lebih lumayan, cuma umpan-umpannya belum membahayakan. Kalau dibandingkan biasanya bagusan Perisic sih. Cuma kemarin Perisic masuk, ternyata nggak bagus juga Perisic. Aku nggak ngerti kenapa. Walaupun secara keseluruhan Inter mainnya bagus, cuma ya itu Perisic kurang bagus. Kemudian gol pertama Brozovic itu bagus sekali, berawal dari kengototan Vidal. Dia walaupun sambil terjatuh mengirimkan umpan ke Brozo, tipu sekali dua pemain Sheriff, ketipu. Yang kedua sampai Barella tiarap karena tahu pasti nembak. Aku suka sekali momennya itu. Dan gol. Kemudian gol kedua Di Marco sudah diganti, yang ngambil sepak pojok si Brozo. Sebenarnya ini aneh loh. Sebenarnya set piece-nya Di Marco itu bagus-bagus, tapi entah kenapa tidak ada yang berbuah gol. Justru ketika Brozo yang ambil, gol. Aneh. Aku nggak ngerti. Itu sundulan De Vrij didapat sama kipernya, kemudian disambar sama Skriniar, kena kiper lagi, disambar lagi, baru gol.
Nah, yang bagus Alexis Sanchez. Gila, belum ada 1 menit masuk langsung ngegol. Wih. Sekarang Inzaghi yang pusing ini karena Korea on fire, Alexis on fire, Lautaro juga bagus mainnya, cuma entah kenapa nggak tahu, lagi mandul aja. Zeko agak menurun kemarin, mungkin kelelahan. Jadi mungkin lawan Milan nanti Zeko tidak dipasang dari awal, tapi kayaknya susah karena ini ya, walaupun Zeko itu tidak bisa dribble sehebat Alexis Sanchez, tidak selincah Lautaro Martinez, tapi satu kehebatan dia yang nggak ada di pemain lain, nggak ada di striker lain di Inter itu adalah kemampuan dia di bola atas. Jadi kita bisa kasih umpan lambung, dipantul ke dia, dipantulkan entah ke Martinez, entah ke Barella yang masuk ke second line. Kalau tidak ada Zeko, susah kita ngirim bola lambung. Itu masalahnya, makanya kalau Zeko fit hampir pasti dia akan main. Itu sih kalau aku membaca ininya Inzaghi. Apalagi kita pakai 2 wingback kan. Kalau namanya pakai wingback, pakai sayap itu pasti akan sering ada umpan crossing. Catatan khusus buat Brozovic. Wih, gila, Brozovic man of the match lagi. Kalau aku lihat musim lalu Brozovic mainnya bagus, tapi musim ini lebih bagus lagi. Nggak tahu, kayaknya dia cocok banget sama si Inzaghi. Wih, gila, man of the match. Berarti di Liga Champions ini dia udah 3 kali kayaknya man of the match ya. Makanya aku heran ngapain ditunda-tunda perpanjangan kontraknya. Menurutku Brozovic minta 6 juta itu sangat wajar. Karena aduh, susah deh aku ngomong. Mungkin ini masalahnya Inter lagi krisis aja, makanya tarik ulur. Karena aku dengar PSG sudah tertarik mau memboyong Brozovic. Aduh, jangan sampai deh diambil PSG. Inter Brozovic, kalau Brozovic hilang, Inzaghi harus mengubah skema permainan karena kita tidak punya regista lagi. Yang ada tuh center midfielder aja, ada Barella, Vidal. Tapi gelandang bertahan yang bisa berperan sebagai playmaker itu nggak ada. Makanya, aduh, nggak tau lah Inter ini gimana nih, Suning. Tolong itu diperpanjang kontraknya dia. Kalau aku lihat 2 yang harus ada di lini tengah Inter Milan itu adalah Brozo dan Barella. 2 orang ini selalu dimainkan sama Inzaghi. Jadi kalau satu hilang, kita kan belum pernah main tanpa Brozo ya. Gimana ya? Aku juga mikir Brozo ini nggak punya pelapis sepadan. Itu yang bahaya banget. Anyway, untuk prediksi lawan AC Milan nantilah mungkin besok atau lusa aku upload ya. Yang penting happy Pak sekarang. Nah, sekarang mengutip Marcelo Brozovic, masters of our own destiny now in Champions League. Maksudnya kita tidak perlu lagi bergantung pada hasil orang lain karena kita udah peringkat kedua, selisih 2 poin dengan Real Madrid. Nilai kita juga di atas Shakhtar. Yang penting kita menang. Nanti kalau kita menang lawan Shakhtar, kayaknya udah aman perjalanan kita. Tinggal lawan Madrid kita main aman aja. Cuma ini di Serie A nih, Derby della Madonnina sudah menunggu. Oke guys, itu dulu untuk ulasan pertandingan yang memuaskan. Walaupun awalnya berjalan lambat di babak pertama, tapi babak kedua sangat ada 4 gol di babak kedua. Oke guys, ciao, sampai jumpa.